Baik, di sini saya akan memaparkan mengenai variabel penelitian. Perkenalkan, nama saya Lusnida Dawaru dengan NIM 10202401. Nah, di sini perlu kita tahu variabel penelitian itu adalah segala sesuatu yang membentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya. Kita perlu tahu juga istilah variabel merupakan istilah yang tidak pernah ketinggalan dalam setiap penelitian. Dan variabel objek penelitian atau apa menjadi titik perhatian suatu penelitian. Nah, variabel penelitian pada dasarnya adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya. Istilah variabel juga merupakan istilah yang tidak pernah ketinggalan dalam setiap penelitian. Dan variabel objek penelitian atau apa menjadi titik perhatian suatu penelitian. Nah, di sini ada jenis-jenis variabel yang dimana macam-macam variabel dalam penelitian. Yang pertama, variabel bebas. Di mana variabel bebas itu adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen. Kedua, variabel terikat. Yang dimana variabel terikat itu adalah variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel terikat. Dan dinamakan sebagai variabel bebas juga karena bebas dalam mempengaruhi variabel lain. Ketiga, variabel moderator. Yang dimana variabel moderator itu adalah variabel yang mempengaruhi atau memperkuat dan memperlemah hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat. Ketiga itu variabel kontrol, di mana variabel kontrol itu adalah variabel yang dikendalikan atau dibuat konstan sehingga hubungan variabel bebas terhadap variabel terikat tidak dipengaruhi oleh faktor luar yang tidak diteliti. Nah, di sini ada macam-macam variabel penelitian. Variabel merupakan pusat perhatian dalam penelitian kuantitatif. Pertama, variabel diskrit. Mana variabel diskrit itu adalah konsep yang nilainya tidak dapat dinyatakan dalam bentuk pecahan atau desimal di belakang koma. Kedua, variabel kontinum. Adapun variabel kontinum yang dibagi menjadi 5 bagian. Itu yang pertama variabel ordinal, kedua variabel interval, ketiga variabel ratio, keempat variabel bebas dan variabel terikat, dan terakhir variabel aktif. Nah, di sini ada beberapa pertimbangan untuk menentukan variabel. Yang pertama, pertimbangan teoritis. Dan kedua, pertimbangan rancangan. Ketiga, pertimbangan praktis. Nah, di sini ada pengertian dari variabel intervening, yang mana variabel intervening itu adalah variabel yang menjadi perantara atau mediasi hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen. Nah, untuk menguji pengaruh variabel intervening digunakan metode analisis jalur, di mana analisis jalur itu adalah penggunaan analisis regresi untuk menaksir hubungan kausalitas antar variabel atau model kausal ataupun sebab akibat yang telah ditetapkan sebelumnya berdasarkan teori. Nah, di sini ada perbedaan variabel intervening dengan variabel lainnya. Pertama, jenis variabel itu pengaruh terhadap hubungan variabel X dan Y. Kedua, variabel independen itu X, yaitu variabel yang mempengaruhi secara langsung variabel dependen Y. Variabel dependen Y, variabel yang mempengaruhi variabel independen X. Keempat, variabel moderasi, yaitu variabel yang memperkuat atau memperlemah hubungan antara X dan Y. Kelima, variabel intervening Y, variabel yang menjadi perantara atau penjelas hubungan antara X dan Y. Nah, untuk menguji apakah suatu variabel benar-benar menjadi intervening, ada pun beberapa metodenya. Yaitu pertama, analisis regresi berganda. Kedua, melihat hubungan langsung antara variabel independen dan dependen. Ketiga, melihat hubungan antara variabel independen dan intervening.
Keempat, melihat hubungan antara variabel intervening dan dependen. Yang metode Sobertusnya yaitu yang pertama uji statistik untuk melihat apakah pengaruh variabel independen terhadap dependen melemah saat variabel intervening dimasukkan dalam analisis. Struktur Ekoten model ini itu teknik statistik yang sering digunakan untuk menguji variabel intervening dalam model kompleks. Nah, di sini juga ada variabel kontrol, yang dimana variabel kontrol itu merupakan variabel yang dikendalikan sehingga pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat tidak dipengaruhi oleh faktor luar yang tidak diteliti. Fungsi dari variabel kontrol adalah untuk mencegah adanya hasil perhitungan bias, di mana variabel kontrol merupakan variabel yang dikendalikan sehingga pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat tidak dipengaruhi oleh faktor luar yang tidak diteliti. Adapun fungsi dari variabel kontrol yaitu yang pertama mengurangi bias, itu membantu mencegah faktor lain yang tidak diteliti ikut memengaruhi hasil penelitian. Kedua, meningkatkan validitas internal, yaitu memastikan hubungan antara variabel independen dan dependen benar-benar nyata dan bukan dipengaruhi oleh faktor eksternal. Ketiga, mempermudah interpretasi data, yaitu dengan mengontrol variabel tertentu, hasil penelitian menjadi lebih akurat dan dapat diandalkan. Nah, di sini juga ada variabel moderating, yang dimana variabel moderating adalah variabel yang dapat memperkuat atau memperlemah hubungan langsung antara variabel independen dengan variabel dependen. Variabel moderating mempengaruhi hubungan langsung antara variabel independen dengan variabel dependen, dan pengaruh ini dapat memperkuat atau memperlemah hubungan langsung antara variabel independen dengan variabel dependen. Nah, di sini ada pun contoh variabel intervening, yaitu kepuasan kerja sebagai variabel intervening antara pengaruh kepemimpinan transformasional terhadap OCB seperti yang sudah dijelaskan di atas. Gaya kepemimpinan transformasional memiliki hubungan dan pengaruh langsung terhadap OCB. Mengatakan bahwa meskipun banyak penelitian yang mendukung kesimpulan tersebut, jadi gaya kepemimpinan transformasional berhubungan dan berpengaruh terhadap kepuasan kerja. Dan apabila karyawan puas, maka mereka akan mau untuk melakukan sesuatu yang melebihi pekerjaan yang dimilikinya. Dengan demikian, penelitian ini berhipotesis bahwa gaya kepemimpinan transformasional memiliki hubungan dan pengaruh tidak langsung terhadap OCB melalui kepuasan kerja. Nah, disini juga ada contoh variabel kontrol ya kawan-kawan. Bisa kita lihat sebagai contohnya itu usia sebagai variabel moderating dalam hubungan antar latihan fisik dan risiko penyakit jantung. Studi telah menunjukkan bahwa latihan fisik yang teratur dapat mengurangi risiko penyakit jantung. Namun, tingkat perlindungan yang diberikan oleh latihan fisik terhadap risiko penyakit jantung dapat berbeda antara kelompok usia yang berbeda. Dalam hal ini, usia berperan sebagai variabel moderatif. Misalnya, latihan fisik mungkin memiliki efek yang lebih kuat dalam mengurangi risiko penyakit jantung pada kelompok usia yang lebih muda daripada kelompok usia yang lebih tua. Nah, dalam hal ini, variabel moderating atau usia dapat mengubah kekuatan. Itulah contoh variabel kontrolnya. Nah, sekarang masuk ke kasus ya teman-teman. Nah, kasus pertama yaitu pengaruh kualitas sistem informasi terhadap kepuasan pengguna dan dampaknya pada kinerja individu. Variabel penelitiannya itu variabel independen, yaitu kualitas sistem informasi diukur melalui dimensi seperti kualitas informasi, kualitas sistem, dan kualitas layanan. Variabel intervening itu kepuasan pengguna, variabel dependennya kinerja individu. Nah, jawabannya atau pembahasannya itu penelitian ini bertujuan untuk menguji bagaimana kualitas sistem informasi yang baik dapat meningkatkan kepuasan pengguna, yang pada gilirannya akan berdampak positif pada kinerja individu dalam organisasi. Pembahasannya itu dalam konteks MIK, kualitas sistem informasi menjadi fondasi penting bagi efektivitas kerja.
Sistem yang informatif, andal, responsif, dan mudah digunakan akan meningkatkan pengalaman pengguna. Pengguna yang puas cenderung lebih termotivasi dan mampu memanfaatkan sistem secara optimal, yang akhirnya berkontribusi pada peningkatan kinerja mereka. Penelitian ini relevan untuk memahami investasi dalam pengembangan dan pemeliharaan sistem informasi. Kasus kedua, yaitu pengaruh implementasi sistem informasi manajemen rumah sakit atau SIM ERS terhadap efisiensi pelayanan pendaftaran pasien di rumah sakit X. Variabel penelitiannya itu variabel independen atau bebas, yaitu tingkat implementasi sistem ERS atau diukur melalui ketersediaan fitur, pelatihan pengguna, dukungan teknis, dan pemanfaatan fitur. Dua variabel dependen atau terikat, yaitu efisiensi pelayanan pendaftaran pasien atau diukur melalui waktu tunggu pendaftaran, jumlah kesalahan input data, dan kepuasan pasien terhadap proses pendaftaran. Jawaban itu penelitian bertujuan mengetahui apakah semakin baik implementasi SIM ERS di rumah sakit X, maka akan semakin tinggi pula efisiensi pelayanan pendaftaran pasien. Kedua itu hipotesis. Diduga terdapat pengaruh positif dan signifikan antara tingkat implementasi SIM ERS terhadap efisiensi pelayanan pendaftaran pasien, yang artinya implementasi SIM ERS yang baik akan menurunkan waktu tunggu, mengurangi kesalahan input data, dan meningkatkan kepuasan pasien. Pembahasan itu data dapat dikumpulkan melalui survei kepada petugas pendaftaran dan pasien, serta observasi terhadap proses pendaftaran. Analisis data dapat menggunakan metode regresi untuk melihat seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan rekomendasi kepada manajemen rumah sakit mengenai aspek-aspek implementasi SIM RS yang perlu ditingkatkan untuk mencapai efisiensi pelayanan yang optimal. Masuk ke kasus yang ketiga, yaitu analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas data rekam medis elektronik di puskesmas. Variabel penelitian itu variabel independen, itu kompetensi petugas rekam medis atau diukur melalui tingkat pendidikan, pelatihan yang pernah diikuti, dan pemahaman tentang standar pengkodean. Kedua, ketersediaan infrastruktur teknologi informasi atau diukur melalui ketersediaan perangkat keras, perangkat lunak RME, dan koneksi internet. Tiga, kebijakan dan prosedur pengelolaan RME atau diukur melalui keberadaan SOP, pengisian RME, audit data, dan mekanisme umpan balik. 4, variabel dependen, kualitas data RME ataupun diukur melalui akurasi, kelengkapan, ketepatan waktu pengisian, dan konsistensi data. Jawabannya itu penelitian yang bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor mana saja yang memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas data RME di puskesmas. Kedua, hipotesis, yaitu diduga terdapat pengaruh positif dan signifikan antara kompetensi petugas, ketersediaan infrastruktur, dan kebijakan pengelolaan RME terhadap kualitas data RME, yang artinya semakin tinggi kompetensi petugas, semakin baik infrastruktur dan semakin jelas kebijakan pengelolaan, maka kualitas data RME akan semakin baik. Dan data dapat dikumpulkan melalui kuesioner kepada petugas medis, observasi terhadap infrastruktur, dan telah dokumen kebijakan. Analisis dapat menggunakan analisis regresi berganda untuk melibat pengaruh simultan dan parsial dari variabel-variabel independen terhadap variabel dependen. Dan hasil penelitian diharapkan dapat memberikan masukan kepada Dinas Kesehatan atau pengelola puskesmas mengenai upaya peningkatan kualitas data RME. Sekian pemaparan materi dari saya. Saya ucapkan terima kasih.